multimedia tolong dibukakan di layar kita di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita perhatikan, saya akan membawa firman Tuhan, membagikan firman Tuhan berangkat dari nats ini. Demikian bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Tentu saja firman ini sudah kita hafal, ya. Sejak sekolah minggu pasti kita sudah terima dan menghafalkan ayat ini. Dan di sana perlu saya tekankan, ada 3 kata yang berdiri sendiri, jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan jalan kebenaran dan jalan kebenaran hidup. Ya, kalau jalan kebenaran hidup, ya di depan jalan Oebobo itu namanya nama jalan, ya kan? Tapi di sini ada 3 kata yang berdiri sendiri yang dipisahkan oleh kata penghubung yaitu dan. Dari ayat ini saya berangkat untuk memberikan latar belakang. Mengapa? Pertanyaannya pernah nggak sih muncul di pikiran kita, di hati kita, kenapa Yesus, dasarnya apa? Ngomong, kan ini kata Yesus kepadanya, ya kan? Dasar Yesus atau mengapa Yesus ngomong ini? Nah, sebagai orang Kristen kita harus tahu dan mengerti sehingga kekristenan kita enggak gini-gini aja. Saya percaya semua pasti dilahirkan secara Kristen, sudah Kristen. Ya. Nah, ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah kalau saudara menghadap saya, berarti perjanjian lama sisi sini ya. Ya. Ini 400 tahun kitab Maleakhi, 400 tahun ada di antara Alkitab ada lembaran kosong. Itu 400 tahun nilainya tuh. Ya, barulah muncul perjanjian baru. Kamu suara apa itu? Pesawat tuh. Oh, pesawat kakak. Pesawat atau audio? Pesawat. Oke. Latar belakangnya diawali di kejadian Taman Eden. Saudara tahu Taman Eden? Tahu semua. Ya. Sejak akhir tahun kemarin saya menerima kebenaran tentang hal ini. Yang biasanya pasti saudara dan saya tahu ya, Taman Eden itu ya berbicara mengenai kutuk, mengenai pengusiran, mengenai gara-gara di sana, gara-gara Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, kita dikutuk, tanah dikutuk, bukan kita yang dikutuk. Ya. Tanah dikutuk, kita dikutuk kerja keras, hasilnya semak duri dan sebagainya. Tetapi kebenarannya itu saya mendapatkan kemarin sejak dari akhir tahun kemarin. Dan ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu, kakak adik, mama papa di sini, bahwa ada kebenaran yang melatar belakangi ayat ini. Kita buka aja deh langsung. Kejadian pasal 2. Ayat yang ke-8. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Enggak apa-apa ya, kita panjang ayatnya. Kita belajar hari ini, saya jauh-jauh dari Jakarta, masa cuma sebentar ya. Pastor Billy, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Ya. Ayat 8 sampai ayat 25. Judul perikopnya adalah di sana manusia dan Taman Eden. Saya akan bacakan buat semuanya dan Bapak Ibu simak di layar ya. Demikian bunyinya.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Sama-sama kita katakan menempatkannya. Menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya apa? Telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa. Katakan amin, firman Tuhan. Baik, ini dilatar belakangi dari Yohanes 14 ayat 6 tadi. Ya, melatar belakangi perkataan Yesus. Nah, sebelum saya masuk lebih lagi, kita harus mengerti dulu apa kata Eden. Eden berasal dari kata, Eden itu adalah bahasa Ibrani. Eden adalah bahasa Ibrani yang artinya kesenangan. Kesenangan, sama-sama kita katakan kesenangan. Ya. Atau kenikmatan. Ya. Jadi firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, itu menunjukkan Eden itu di mana. Jadi menurut Bapak Ibu, Eden itu ada di surga apa di bumi? Ada di bumi. Karena menunjukkan tadi ada 4 cabang nama sungai. Yang dimana 2 nama terakhir itu masih ada sampai hari ini di peta. Kalau kita search di Google Map, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Itu letaknya di daerah Irak-Iran. Ya. Dan sekarang Pak Jeffrey, kenapa nggak bisa ditemukan Taman Edennya? Di mana Taman Edennya? Kalau memang ada tuh, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Jadi yang pertama, kenapa nggak bisa?
ditemukan, yaitu karena perubahan geologis. Pada waktu diperkirakan banjir bandang, bukan ya, banjir Nuh, ya kan? Air bah, bukan banjir lagi, air bah. Jadi ketika air bah terjadi pada zaman Nuh, di situ terjadi pergeseran, diperkirakan terjadi pergeseran, dan akhirnya yang tadinya mungkin gunung-gunung tidak setinggi itu, ya kan air bah terjadi 40 hari, ya, terjadi 40 hari. Nah, terus kenapa nggak bisa ditemukan lagi Taman Eden itu? Karena ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, taman itu, Adam dan Hawa diusir, taman itu ditutup oleh Tuhan, diletakkan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar, sehingga manusia tidak bisa mengakses. Jadi Taman Eden tidak ada karena penjagaan ilahi. Ya. Karena apa? Penjagaan ilahi. Karena Allah tidak ingin manusia hidup kekal di dalam dosa. Amin. Jadi sebenarnya Taman Eden ini adalah anugerah Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di Kejadian, tolong Bapak, Kejadian pasal 2 ayat 8 tadi. Lihat. Kejadian 2 ayat 8. Kita perhatikan. Sudah ketemu? Masih on the way? Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Baik. Ketika di sana dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ya. Taman di Eden. Jadi taman yang di wilayah Eden. Ya. Taman, jadi taman itu bukan taman Eden. Taman di dalam Eden ada taman. Jadi kalau saya gambarkan, ya, Eden itu saya gambarkan, kalau boleh saya gambarkan, yaitu kompleks Transmart ini. Ya. Dan tamannya, kalau saya bisa gambarkan, yaitu HICC Kupang ini. Ruko ini, gedung ini. Ya. Jadi, taman di Eden. Ya. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi manusia bukan berasal dari tanah dalam taman, tapi di luar taman. Tanahnya berasal dari luar taman. Tangkap ya? Ketika manusia dibentuknya, diciptakan, Allah menempatkan manusia di taman. Yang kita sudah baca, taman itu sudah ditumbuhi oleh segala pohon-pohon yang berbuah, yang manis, yang menarik, yang baik. Firman Tuhan katakan. Yang dimana berarti kalau di luar taman itu, sebetulnya ya tidak ada apa-apa. Hanya di dalam taman itu. Tetapi Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Dan inilah anugerah Allah yang mula-mula yang terjadi di muka bumi ini. Berbicara menempatkan bukan berbicara cuman seperti saya meletakkan handphone ini. Tidak seperti itu Allah meletakkan manusia di taman. Tetapi Allah berbicara menempatkan, yaitu berbicara mengenai memposisikan manusia di Taman Eden. Apa posisinya? Kuasailah dan penuhilah bumi. Amin. Posisi yang strategis, yang luar biasa yang Allah berikan sejak zaman Taman Eden. Haleluya. Jadi sekarang yang saya mau sampaikan yaitu bahwa Eden itu bukan hukuman.
bagi manusia. Tetapi Taman Eden itu adalah anugerah. Anugerah yang pertama. Di Taman Eden itu adalah rancangan mula-mula, blueprint, perencanaan yang orisinal pertama kali Allah punya untuk saudara dan saya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia, Adam dan Hawa melepaskan itu semua. Dimakan buah pengetahuan yang dilarang. Jadi yang kedua juga dikatakan Taman Eden selain adalah tempat atau untuk menempatkan manusia. Yang kedua, Taman Eden adalah tempat kehadiran Allah. Kalau kita buka Kejadian pasal 3 ayat 8. Di sana dikatakan. Kejadian 3 ayat 8. Bapak Ibu perhatikan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ini Adam dan Hawa sudah memakan buah ya, buah pengetahuan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang saya tangkap di sini, ini Tuhan berjalan-jalan bukan baru hari ini, baru kali itu. Betul ya? Itu adalah kegiatan Tuhan keseharian. Betul ya? Ya kan? Itu menunjukkan bahwa Taman Eden itu adalah tempat kehadirannya Tuhan. Tempat hadiratnya Allah. Kehadiran Allah ada di sana. Jadi kalau sesuai gambaran kita, yang saya kasih tadi, ini tamannya, HICC Cakung, HICC Kupang. Ya saya dulu adalah di HICC Cakung ya. Di sini adalah kalau kita gambarkan tadi kan adalah tamannya. Jadi di HICC Kupang adalah tempat hadirat Allahnya. Amin. Ya. Tempat hadirat Allah. Jadi yang pertama, Eden bukanlah penghukuman tetapi anugerah, karena di sana adalah tempatnya Allah menempatkan manusia. Yang kedua, yaitu Taman Eden adalah tempat kehadiran Allah. Yang ketiga, Taman Eden diberikan batas sebagai perlindungan, bukan pengekangan. Yang tadi yang Allah katakan semua pohon yang ada di taman ini Allah katakan boleh kamu makan. Hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh kau makan. Itu diberikan batasan karena Allah ingin melindungi Adam dan Hawa supaya tidak jatuh dalam dosa. Bukan pengekangan. Maka dari itu Allah memberikan bebas kau makan. Semua pohon bebas kau makan. Ini berbicara mengenai kebebasan manusia. Kita diberikan free will, kebebasan kita mau ngapain. Tetapi satu hal yang Allah mau berikan buat kita. Allah selalu menjaga kita dari dosa. Jangan kau makan buah dari pohon yang satu ini, yaitu pohon pengetahuan. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa memakan. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Yang terjadi, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub
dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kemana? Pohon kehidupan. Ya. Kerub adalah malaikat tingkat tinggi yang menjaga ruang maha kudusnya Allah. Dan pedang menyala-nyala itu berbicara mengenai hukuman. Ya, di mana hukumannya apa? Hukumannya yaitu supaya manusia tidak dapat lagi jalan menuju kepada pohon kehidupan. Masih bersama dengan saya di sini sampai sini masih ya. Oke. Terima kasih. Jadi judul khotbah saya hari ini, akses jalan yang tertutup itu dibukakan kembali melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Tangkap di sini. Yesus adalah jalan menuju pohon kehidupan itu. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, ya, di perjanjian lama ini semua manusia di muka bumi ini tidak bisa lagi hidup kekal. Padahal rancangan mula-mula Tuhan, manusia itu hidup kekal. Karena apa? Ada pohon kehidupan. Dia makan pohon kehidupan, makanya dia bisa hidup kekal. Tidak ada kematian. Tetapi ketika manusia makan buah pengetahuan, firman-Nya berkata, maka engkau akan mati. Ketika itu, kenapa manusia bisa mati? Tidak punya akses jalan ke pohon kehidupan, sehingga dia tidak bisa lagi makan buah pohon kehidupan. Kenapa Allah mau menutup akses jalan ke pohon kehidupan itu? Karena Allah nggak mau. Saudara dan saya, Adam dan Hawa pada waktu itu, Allah tidak mau dia hidup kekal dalam dosa. Jadi kalau saya tangkap pesan ini, Allah tuh nggak mau kalau saudara dan saya masuk neraka, hidup kekal di neraka. Maunya apa? Hidup di Taman Eden. Taman kesenangan, taman kenikmatan. Kesenangan siapa? Kesenangannya Allah. Kenikmatannya siapa? Kenikmatannya Allah. Maka oleh sebab itulah kita yang di dalam Yesus sudah mendapatkan jalan melalui Yesus, kita menjadi kesenangannya Tuhan. Yang kedua, selanjutnya, dengan cara apa Yesus? Apa buktinya? Yesus adalah jalan. Bagaimana Yesus menyelesaikan semuanya? Yang pertama yaitu Yesus menempatkan manusia kembali. Melalui Yesus kita ditempatkan, diposisikan kembali. Yohanes pasal 1 ayat 12. Di sana dikatakan. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Semua orang yang menerima Yesus diposisikan kembali posisinya sebagai anak Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebagai anak-anak Allah. Yesus, melalui Yesus kita diposisikan kembali sebagai anak Allah. Yang kedua, Yesus adalah, sebagaimana saya sampaikan tadi, Eden adalah tempat kehadiran Allah. Taman Eden adalah tempat kehadiran Allah. Demikian juga Yesus adalah kehadiran Allah itu sendiri. Kehadiran Allah yang sejati. Kehadiran Allah yang sejati. Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23. Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya, perhatikan, mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara perhatikan, kembali melalui Yesus kita dan Allah satu. Sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden satu dalam kehadiran Allah. Yang setiap hari Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk di taman bersama Adam dan Hawa. Demikian juga kita hari ini, saudara dan saya di dalam Kristus. Percayalah, kehidupan kita setiap hari bersama-sama dengan Allah. Ada hadirat Allah dalam hidup kita. Amin. Ada hadirat Allah di dalam keluarga saudara. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, hadirkan Taman Eden itu dalam hidup kita. Inilah misi Allah. Yang ketiga, Yesus membuka kembali jalan yang tertutup itu. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 55. Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 55. Kita baca, perhatikan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita percaya di Taman Eden, pohon kehidupanlah yang membuat hidup kekal manusia. Betul? Dan ketika manusia tidak bisa lagi akses ke pohon kehidupan itu, tidak ada lagi hidup kekal. Manusia mati. Manusia tidak bisa hidup kekal lagi. Tetapi Yesus katakan, akulah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah pohon kehidupan yang diberikan Allah pada zaman kita hidup sekarang. Saudara tangkap di sini? Jadi sebentar lagi ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, kita imani bahwa inilah maksudnya Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup itulah yang dikembalikan, hidup kekal kita itu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan menuju kepada akses pohon kehidupan itu. Kebenaran ular yang setelah memutarbalikkan kebenaran. Kata ular, bukankah semua pohon yang di taman ini tidak boleh kau makan? Tapi kata Allah sebenarnya apa? Semuanya boleh kau makan, kecuali satu pohon ini. Tetapi ular katakan apa? Semua pohon di taman ini, buahnya tidak boleh kau makan. Jadi melalui kebenaran, barang siapa yang berada di dalam Yesus, kita memiliki kebenaran itu. Dan Roh Kudus selalu menolong kita, yang mana bukan kebenaran, yang mana kebenaran. Jadi kalau tidak tahu kebenaran, jangan mau lagi kita dibohong-bohongin. Amin. Kita sudah diposisikan kembali sebagai anak Allah. Kita sudah tahu, mendapatkan akses kepada pohon kehidupan itu melalui tubuh dan darah Yesus. Kita memiliki hidup yang kekal. Kita tidak lagi menjadi orang yang gampang terpleset jatuh ke dalam dosa, gampang melakukan berbuat dosa, gampang melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan ada lagi. Baik, saya tutup
firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemusik boleh siapkan diri. Sebagai penutup saya sampaikan, Eden adalah bukti bahwa Tuhan merancangkan kebahagiaan bagi kita sejak awal. Dosa menghancurkan akses itu, tetapi kasih Kristus membukanya kembali. Terima penempatan baru kita ini. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus yang akan dilayani oleh Pastor Billy. Kita harus menerima, ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita percaya kita menerima penempatan baru. Bukan sebagai orang usiran lagi dari Taman Eden yang selalu dikejar sama dosa. Terima sebagai identitas kita yang baru sebagai anak Allah. Nikmati kehadiran Tuhan. Jangan mencari berkat, Bapak Ibu. Jangan mencari berkat, cari kehadiran Tuhan. Kalau kita di dalam kehadiran Tuhan, kita pun pasti akan diberkati. Datang ke gereja, jangan Tuhan berkati aku. Jangan, Tuhan aku minta kehadiran-Mu. Penuhi hidupku sebagaimana Taman Eden. Semuanya disediakan oleh Tuhan. Taman itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menanam tumbuhan itu buat Adam. Demikian juga kita. Jangan kejar berkat. Tuhan, proyek ada di situ. Kok saya nggak dapat ya? Jangan. Tapi minta hadirat Tuhan. Itulah yang terpenting, Bapak Ibu. Karena tanpa hadirat Tuhan, kita kehilangan Allah. Berkat bisa menipu. Sebagaimana Adam dan Hawa akhirnya berkat itu, yaitu merupakan buah pengetahuan itu. Dia diusir